无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Siti saja, mic-nya belum on saja. Cảm ơn Giang Rấn khai trí. Cảm ơn Tim Xin Hòa Sinh. Cảm ơn Maria membacakan Gata dan cảm ơn juga kepada Tim Suci yang mengikuti riwayat suci yang episode ketiga ini. Cảm ơn juga kepada Sami adik saya ini. Selamat pagi Sami Suci. Ya, selamat pagi Siti Suci. Ya, kan juga ya Siti Suci dan Sesiung Suci semuanya. Kita sama-sama menyimak materi Simpasya pagi ini ya. Silakan Siti Suci. Oke, kita ke intisari dulu ya Sesiung Suci. Intisari Simpasya bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa pamrih. 1991 sampai dengan 1992. Sejarah suci 1991 sampai dengan 1992, Maret sampai dengan Juni 1991. Penggalangan dana untuk mendukung Palang Merah, membantu anak-anak yatim piatu dalam Perang Teluk Persia I dan korban bencana siklon di Bangladesh. Ini merupakan permulaan dari penyaluran bencana internasional SEJI. 23 Juli 1992, Asosiasi Guru SEJI dibentuk. 28 Desember 1992, insan SEJI menuju Mongolia untuk menyalurkan bencana bantuan. Ini adalah pertama kalinya insan SEJI terjun langsung dalam penyaluran bantuan internasional. Next. Bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa pamrih. Poin pertama. Zaman sekarang insan SEJI tersebar di wilayah yang berbeda-beda. Memberi bantuan di wilayah masing-masing, bahkan ada yang melintasi perbatasan negara ke tempat yang jauh demi menolong orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Ini disebut cinta kasih tanpa syarat. Relawan juga bisa memperhatikan orang lain sedemikian. Ini disebut belas asih yang merasa sepenanggungan. Semua ini merupakan ajaran Buddha. Buddha mengatakan bahwa kelak semua makhluk akan menciptakan karma buruk kolektif sehingga menjadi dunia jahat yang dipenuhi 5 kekeruhan. Yang dimaksud dengan kelak adalah zaman sekarang. Sungguh, ini bencana akibat ulah manusia dan bencana alam kerap terjadi. Setelah kita melihat penderitaan, kita harus menyadari berkat. Setiap orang harus meneladani hati Buddha yang penuh cinta kasih dan welas asih agung. Kita harus memiliki dan menjalankan ikrar bodhisattva. Oleh karena itu, kita harus menyatukan hati. Ini adalah cinta kasih universal yang tanpa pamrih. Bersumbangsi tanpa mengharapkan imbalan. Jika kita menolong orang yang kekurangan atau seseorang yang menderita kelaparan, kita harus membangkitkan hati welas asih. Kita menghimpun kekuatan bersama untuk membantu dia agar dia dapat melewati masa-masa sulit ini. Ini disebut kesatuan hati bagai bola kristal yang berpusat pada satu titik. 5 kekeruhan di sini. 1, kekeruhan pandangan, yaitu pandangan manusia tidak sesuai kebenaran dan saling berbenturan.
2. Kekeruhan makhluk hidup. Manusia semakin jahat, tidak murni, dan tidak memahami kebenaran. 3. Kekeruhan usia. Usia rata-rata semua makhluk berkurang karena tersiksa oleh banyaknya noda batin. 4. Kekeruhan noda batin. Manusia tamak akan nafsu keinginan, saling membenci, dan bertikai dalam kemunafikan. 5. Kekeruhan kalpa. Terlahir di masa penuh 3 bencana besar dan kecil. Semua makhluk tidak dapat merasakan kedamaian sekalipun. Dharma dan moralitas sudah hilang dari hati manusia. Inilah disebut era kemunduran Dharma. Terlahir di alam manusia, kita punya kekuatan untuk menolong orang lain. Setiap orang harus meneladani hati Buddha yang penuh cinta kasih dan welas asih. Bersumbangsi tanpa pamrih, maka pahala diperoleh akan tidak terhingga. Jika hati mengharapkan balasan, maka pahala diperoleh akan terbatas. Untuk poin kedua, saya serahkan kepada Sani Sucie. Sani Sucie, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Kak Siti Sucie. Ya, kita lanjut ke poin intisari kedua ya. Negara yang pertama dibantu oleh Suci adalah Bangladesh yang dilanda bencana banjir. Warga yang kelaparan menderita tak terhentikan. Kita harus bagaimana membantunya? Kita mengajak satu orang menghemat 1 potong roti. Demikianlah kita menirukannya. Melalui kantor penghubung Amerika, menyerahkan dana yang terhimpun kepada Palang Merah. Ini adalah langkah pertama Suci melakukan bantuan internasional. Di tahun ke-20 berdirinya Suci, berkat setiap upaya kecil setiap orang membangun rumah sakit demi kemiskinan dan penyakit, membangun sekolah demi pendidikan, dari Taiwan hingga melintasi laut sampai Tiongkok daratan ataupun India, Dominika. Demikian dimulai penyaluran bantuan bencana internasional telah dilakukan. Ya, kita semua sering menyimak ya bagaimana Master sangat perhatian, sangat khawatir jika melihat atau mendengar ada berita bencana di mana saja ya, bukan hanya di Taiwan tapi di luar Taiwan. Master akan selalu memantau berita setiap perkembangan dari setiap bencana yang terjadi ya, sehingga Master bisa memberikan arahan kepada insan suci dalam memberikan bantuan bencana. Jadi bukan hanya Taiwan atau negara-negara yang dekat dengan Taiwan ya, bahkan bencana yang terjadi di negara yang sangat jauh sekalipun, Master selalu sangat khawatir ya, apalagi jika bencana tersebut sampai menimbulkan dampak yang besar ya, ataupun korban yang sangat banyak. Jadi walaupun lokasi bencana itu adalah tempat yang sangat sulit ditempuh ya, ataupun mungkin kita sering melihat ya setiap ada bencana itu, terutama bencana alam, kadang akses menuju lokasi bencana itu sangat sulit ya. Tetapi seperti di video yang kita simak bersama tadi, Master mengatakan walau susah untuk dijalankan, tetap harus dijalankan. Jadi dalam memberikan bantuan bencana pun, Master ingin bisa memberikan bantuan secara langsung ya, supaya bisa memahami kondisi setempat. Jadi sehingga bantuan yang diberikan itu benar-benar tepat sasaran ya, benar-benar sampai ke tangan penerima, ke tangan korban bencana ya. Dan bantuan yang diberikan itu adalah juga benar-benar yang sangat dibutuhkan ya, bukan hanya memberikan bantuan secara materi ya, dalam bentuk materi, tapi juga bantuan medis dan juga memberikan bantuan perhatian kepada para korban bencana. Jadi Master mengatakan tidak ada hal yang sulit dilakukan ya jika kita memiliki kekuatan ikrar. You yan cai you li ya. Ini yang sering saya dengar dari
dari yang disampaikan oleh Sesyong ya waktu seri pelatihan Point One kemarin Jakarta. Jadi walaupun susah dijalankan, asalkan kita ada ikrar ya, dengan kekuatan ikrar pasti bisa dijalankan. Mungkin itu saja ya poin kedua yang bisa di-sharingkan. Dan saya mungkin bisa dilanjutkan oleh Siti Sece. Silakan Sece. KN. Bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa pamrih. Poin ketiga. Tahun 1992, Mongolia luar terjadi badai salju yang amat sangat lebat. Waktu itu kita pergi membantu mereka. Juga merupakan kenangan yang sangat menyentuh orang dan abadi. Masih sangat baru. Teringat waktu itu kita pergi survei bencana dan juga membagikan bantuan. Laporan yang mereka kirim, apakah itu berupa foto, berupa artikel, ataupun berupa dalam rekaman video. Semuanya masih terpatri dalam ingatan. Penderitaan semacam itu yang begitu membuat orang sedih. Sungguh sangat sulit untuk dilupakan. Kami insan suci pergi ke Mongolia untuk membagikan barang bantuan. Masih ingat saat itu hari pembagian kebetulan adalah hari tahun baru dan dibagikan selama 3 hari berturut-turut. Gelombang bantuan bencana itu memang merupakan tantangan yang besar dan penuh kesulitan. Namun melihat apa yang mereka terima bisa membuat mereka tetap hangat dari hawa dingin dan menerima suplemen untuk anak-anak, serta menghangatkan hati mereka. Mengingat kembali masa-masa itu, merasakan insan suci mempunyai niat dan ikrar. Tidak ada hal sulit yang bisa mengalahkan bodhisattva ini. Semua karena kekuatan ikrar. Oleh karena itu dikatakan, langit cuma ada satu. Kita hidup di bumi ini, kenapa kita harus membedakan saya dan kamu? Bukankah kita semua adalah satu keluarga di dunia ini? Dimanapun di wilayah yang dilanda bencana di wilayah itu dapat meluas ke berbagai wilayah di seluruh dunia. Kita saling mengasihi dan hidup berdampingan dengan alam ini. Dengan pola pikir seperti ini, barulah hati semua orang menjadi tentram dan selaras. Di sini kita, poin pentingnya saya merasa itu adalah penderitaan. Di dunia ini ada 8 penderitaan, yaitu lahir, tua, sakit, dan mati. Berpisah dengan orang yang kita kasihi, berkumpul dengan orang yang kita benci, keinginan tidak tercapai, dan 5 agregat. 5 agregat meliputi rupa, perasaan, persepsi, dorongan karma, dan kesadaran. Kita semua tinggal di bumi yang sama. Begitu unsur alam tidak selaras, penderitaan yang tidak terkira akan datang. Saat bumi ini sehat, kehidupan kita akan tentram setiap saat. Sekarang ini, bumi begitu rentan. Saat memasuki kalpa kerusakan, bumi akan terus mengalami kerusakan. Itu sebabnya ya Master selalu mengingatkan kita untuk menggenggam setiap saat dengan berbuat kebajikan. Mengingat dunia ini memang sangat tidak kekal. Untuk poin keempat, saya serahkan kembali ke Sang Sece. Ya, KN Siti Sece. Nah, kita lanjut ke poin intisari yang keempat. Sejak tahun 1991, Seci menyalurkan bantuan bencana internasional. Kita melakukannya setiap tahun. Saya sangat bersyukur. Selain kepada insan Seci di Taiwan yang selangkah demi selangkah menghimpun cinta kasih dan kekuatan, saya lebih bersyukur lagi kepada insan Seci di luar Taiwan, yang meski berada sangat jauh dari saya, tetap bisa memanfaatkan sumber daya setempat untuk membawa manfaat bagi warga setempat. Selain itu, mereka juga bersedia keluar dari negara masing-masing dan menjangkau negara tetangga demi menyalurkan bantuan bencana. Kini kita memiliki insan suci di luar
Kini kita memiliki insan suci di lebih dari 50 negara dan wilayah. Kita bisa melihat relawan kita menjangkau negara yang dilanda bencana akibat ulah manusia ataupun bencana alam seperti Ethiopia dan Somalia. Médecins du Monde di Prancis berharap kita dapat memberi bantuan medis. Namun kita harus menjangkau lokasi bencana secara langsung untuk memahami kondisi setempat baru bisa melakukan perencanaan. Ya, jadi di poin ini mungkin kita sudah sering membaca artikel-artikel ya tentang Suci memberikan bantuan internasional hampir ke segala penjuru dunia ya, di mana ada bencana, insan suci di setiap negara itu sigap untuk langsung mencapai lokasi bencana ya, baik walaupun harus dengan melintasi gunung dan laut untuk bisa memberikan bantuan, tapi semua insan suci dengan sigap membantu. Jadi bukan hanya relawan suci di negara yang terkena dampak bencana ya, bahkan relawan suci dari negara-negara lain juga bisa langsung sampai ke lokasi bencana untuk ikut turut bersumbangsi. Jadi Master merasa sangat terharu ya melihat semua insan suci yang tanpa takut bekerja keras dan tanpa memedulikan keselamatan diri sendiri, tapi terus melangkah maju ya. Semua orang juga bekerja sama dengan kekuatan cinta kasih. Ya, jadi kekuatan cinta kasih yang terus terakumulasi ini dari kecil menjadi besar, sehingga dengan kekuatan yang besar ini kita baru bisa menolong orang-orang yang menderita di seluruh dunia. Jadi kita juga bisa melihat ya bagaimana para insan suci dan juga para medis ya, para dokter timah dalam memberikan bantuan selalu bisa menghilangkan atau mengatasi segala kendala ya. Jika ada kendala bahasa, kita lihat para medis bahkan menggunakan bahasa isyarat untuk bisa memahami komunikasi dan bisa membantu bagaimana untuk mengatasi penderitaan mereka. Jadi ini semua sungguh luar biasa ya, sehingga bisa membuat Master sangat terharu dan bersyukur kepada relawan suci yang tersebar di berbagai negara. Dan ya, mungkin kita lanjut ke poin kelima. Silakan Siti Suci. Sani Suci. Bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa syarat. Poin kelima. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Setiap pengalaman dapat menumbuhkan kebijaksanaan. Tidak berjalan lebih banyak, tidak akan mengetahui pemandangan dunia. Melihat kehidupan di setiap negara berbeda, kita harus setiap saat mawas diri dan berhati tulus. Hidup manusia tidaklah kekal. Ada karma kolektif dari para makhluk. Kita seharusnya tahu bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan. Penderitaan berasal dari sebab penderitaan yang terakumulasi dari berbagai macam sebab dan kondisi, serta berbagai macam keluhan, dendam, dan kebencian. Demikianlah terakumulasi. Kita harus tahu akan penderitaan dan memutuskan sumber dari penderitaan. Kita harus tahu bagaimana melenyapkannya. Demikian konflik dan kebencian di antara hubungan manusia. Kita bisa melenyapkan kerisauan yang demikian, maka masyarakat kita akan harmonis dan orang akan aman dan damai. Untuk melenyapkan kerisauan dan diskriminasi seperti ini, kita harus berlapang dada. Jalan-jalan di dunia ini harus dibentangkan secara merata. Sama seperti jalan di lahan batin kita. Juga harus dibentangkan secara merata, baru kita bisa maju selangkah untuk memasuki jalan bodi. Prinsip-prinsip pencerahan harus ada dalam batin kita,
baru bisa memperpanjang cinta yang demikian di dunia, agar tidak terjadi pembunuhan yang tidak berperasaan. Jika mengetahui kebenaran, tetapi tidak menyerapnya ke dalam hati, masih berkutat dalam noda batin, maka kebenaran ini hanya wawasan semata. Jika mengetahui kebenaran, lalu dapat menyelaminya dengan batin yang murni, tanpa terganggu noda batin, maka inilah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pahala. Setelah mendengar ajaran baik, merenungkan dan memahaminya, lalu mempraktikannya. Tindakan dan pandangan sejalan dengan dharma. Inilah yang disebut kebijaksanaan. Upayakan agar niat baik timbul setiap saat dan jiwa kebijaksanaan tumbuh setiap hari. Kehidupan tidak kekal dan di luar kendali kita. Baik atau buruk, semua adalah buah karma. Untuk poin ke-6, saya kembalikan ke Fani Suci. Kaan Siti Sece. Ya, poin ke-6. Relawan suci walaupun berada di Taiwan, tetapi selalu memperhatikan permasalahan di dunia. Di tempat yang dapat dijangkau orang Taiwan, selalu ada insan suci yang bisa sewaktu-waktu membantu dengan semangat kemanusiaan. Jadi, relawan suci tersebar di berbagai negara. Saat ada yang membutuhkan bantuan, tidak harus relawan Taiwan yang bergerak. Namun semua relawan sama-sama memancarkan semangat kemanusiaan untuk membantu sesama, memiliki kesepakatan yang sama. Misalnya, dimanapun mereka menjalankan kegiatan, selalu ada spanduk besar, kata-kata besar yang bertuliskan Ceci Taiwan. Mereka tidak meminta dana dari Taiwan, namun kita semua memiliki kesepakatan yang sama. Kita memberikan sebuah pola pikir kepada mereka. Kalian semua berangkat dari Taiwan. Kalian harus mengatasnamakan Taiwan sebagai kebanggaan kalian. Harus menyebarluaskan nama baik Taiwan di daerah kalian berada. Harus menyayangi Taiwan kita. Janganlah sampai nama Taiwan di khalayak internasional dikenal sebagai pulau keserakahan, sampai-sampai tidak lagi menyisakan nama baik. Ya, kita lihat bantuan-bantuan yang diberikan ada bertuliskan Ceci Taiwan ya. Ini untuk menyebarluaskan nama baik Taiwan, memberi kesan yang baik. Begitu juga dengan insan suci ya, setiap relawan yang tiba di lokasi juga lengkap dengan seragam yang akan mudah langsung dikenali ya. Oh, ini dari Yayasan Suci ataupun kemanapun relawan berada akan mudah dikenali dari seragam yang dipakai ya, terutama yang biru putih yang sudah dikenal dengan Lantien Paigi ya. Jadi kita harus bisa saat melakukan kegiatan ya, dengan saat memakai seragam itu kita harus juga bisa memberi kesan yang baik, karena yang kita kenakan itu adalah simbol dari Yayasan Buddha Suci ya. Jadi tentunya kita harus harus bisa menjaga etika, bisa menjaga perilaku kita. Jadi kita harus bisa membawa nama baik suci juga ya. Jangan sampai orang menilai, oh ini relawan suci, kok begini ya, kok begitu ya. Ada yang menimbulkan kesan yang negatif. Jadi kita harus menjaga setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap perilaku kita dengan baik. Jadi bukan hanya saat mengenakan seragam suci ya, tapi juga harus dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan sampai seragam suci itu hanya sebagai simbol dari luar kelihatan baik, tapi yang lebih penting lagi adalah batin kita benar-benar baik dan murni ya. Dengan batin yang baik dan murni, dengan sendirinya akan bisa mencerminkan setiap ucapan dan perilaku kita tentunya ya. Jadi dalam
salah satu ceramah Master juga pernah menyampaikan bahwa membuat keseragaman penampilan bagi kita semua ya sebagai murid-murid Master itu agar dapat memiliki etika dan kewibawaan sehingga bisa menyempurnakan karakter kebudayaan. Ya, baik. Kita lanjut ke poin berikutnya. Silakan, Siti Sece. MM Sani Sece. Bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa pamrih. Poin ke-7. Saat kita menyalurkan bantuan internasional, banyak orang yang bahkan tidak tahu Taiwan berada di mana. Bagian peta, lokasi Taiwan tidak dimasukkan karena terlalu kecil. Jadi sejak kita menyalurkan bantuan di Rwanda dan seorang dokter dari Prancis menjelaskan kepada mereka, mengatakan bahwa ini adalah sebuah organisasi dari Taiwan. Taiwan adalah negara yang sangat baik, warganya sangat ramah. Organisasi ini adalah sebuah organisasi keagamaan yang bersumbangsi tanpa pamrih. Dia mengatakan banyak hal baik tentang kita. Mereka baru mengetahui bahwa ada Ceci di Taiwan. Dan Ceci ini berasal dari sebuah negara bernama Taiwan. Sebenarnya Ceci telah menjadi duta persahabatan yang tak terhitung jumlahnya bagi Taiwan. Misalnya seperti gempa 21 September. Lihatlah penggalangan dana dari Insan Ceci ke sedunia. Insan Ceci sedunia. Saya baru memiliki keberanian demikian membantu pembangunan kembali lebih dari 50 sekolah. Saya memiliki keberanian demikian karena sekarang Ceci telah menyebar ke seluruh dunia. Semua orang demi Taiwan, mereka juga membantu saya melakukan penggalangan dana di sana dan mengirimkan dana sumbangan kembali ke Taiwan sehingga saya bisa melakukan sesuatu bagi Taiwan. Tanpa perseteruan, tanpa sikap perhitungan, tanpa ketamakan, dan tanpa nafsu keinginan, dengan sendirinya kita terbebas dari kerisauan. Jika ingin mengetahui apa yang kita tanam di kehidupan lampau, lihatlah apa yang kita alami di kehidupan sekarang. Jika ingin mengetahui apa yang kita alami di kehidupan mendatang, lihatlah apa yang kita perbuat di kehidupan sekarang. Bodhisattva muncul ketika ada penderitaan. Asalkan ada makhluk yang menderita, insan Ceci akan pergi menolong. Ceci tidak membedakan bangsa, agama, dan ras. Inilah disebut tanpa kemelekatan. Dengan bersumbangsi tanpa kemelekatan, kita tentu tidak akan terintangi. Asalkan kita memiliki ketulusan dan hati bodhisattva, maka jalan ini akan terasa lurus dan lapang. Asalkan kita tidak menyimpang dan terus melangkah maju dengan lurus. Poin ke-8, saya serahkan kembali kepada San Seci. Ya, KN Siti Sece. Ya, poin ke-8. Cinta kasih tidak membedakan yang besar atau kecil. Tidak membedakan lingkungan yang kaya atau miskin. Sifat manusia pada dasarnya baik. Maka Seci dapat berdiri di Taiwan, dapat berpandangan luas terhadap seluruh dunia. Insan Seci seluruh dunia bisa di tempat tinggal mereka masing-masing untuk bersumbangsi cinta kasih mereka. Meningkatkan citra bagi Taiwan, saya juga selalu mengucapkan betapa bersyukurnya saya. Tidak peduli di negara mana mereka berada, apapun yang dilakukan yang pertama adalah atas nama Taiwan. Ini juga adalah membentangkan jalan demi anak cucu kita di masa mendatang agar orang tahu bahwa orang Taiwan memiliki citra yang tinggi, bukan pulau keserakahan. Orang Taiwan tidak semuanya serakah. Singkat kata, berharap cinta kasih Ceci kita bisa menanamkan benih di seluruh dunia. Berharap seluruh bumi di masa mendatang merupakan desa Ceci. Ya, jadi di poin ini cinta kasih tidak membedakan ya. Jadi kita harus bisa bersumbangsi tanpa pamrih dan tanpa membeda-bedakan. Kita harus belajar melatih diri untuk mengembangkan
semangat 4 pikiran tanpa batas ya, yaitu cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Jadi keempat pikiran tanpa batas ini yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa menciptakan kondisi atau lingkungan yang penuh cinta kasih. Jadi saat kita berikrar untuk bersumbangsi, meringankan penderitaan orang lain, tentunya kita lakukan dengan semangat cinta kasih ya, untuk bisa memberikan kebaikan dan membawa manfaat bagi orang lain. Jadi kita belajar untuk membantu, untuk menjangkau orang-orang yang tidak kita kenal ya, membantu mereka dan juga mendoakan untuk kesejahteraan mereka. Jadi ini semua adalah bentuk cinta kasih. Nah, kemudian dengan welas asih kita bisa ikut merasakan penderitaan orang lain ya, menempatkan diri kita ini, menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain untuk bisa merasakan apa yang mereka alami, apa yang mereka butuhkan. Dan kemudian sukacita dalam bersumbangsi, kalau dalam bersumbangsi mungkin saat menjalankannya kita pasti kadang menemukan tantangan atau kesulitan ya, seperti yang sudah kita simak bersama tadi, bagaimana para insan suci yang mau membantu korban bencana itu harus menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan ya, dan juga kendala-kendala pada saat untuk memberikan bantuan bencana. Tapi semuanya tetap dijalankan oleh insan suci dengan sukacita ya. Jadi dengan adanya sukacita dalam hati akan bisa mengatasi segala kerisauan dan segala rintangan ya, dan segala kesulitan akan berkurang. Dan yang kemudian adalah keseimbangan batin. Dengan keseimbangan batin ini kita belajar untuk memperlakukan semua orang itu adalah sama, semua orang itu adalah setara ya, tidak membeda-bedakan, tapi semua adalah sama. Jadi tidak membedakan kaya atau miskin, besar atau kecil. Jadi semuanya adalah setara, semuanya semua yang memang membutuhkan bantuan harus kita berikan bantuan. Ya, mungkin itu ya Siti Setia, ini poin intisari terakhir ya. Silakan Siti Setia. NN-nya Sani Suci. Ya. Ini poin terakhir dari intisari ya. Kita ke Vivi Liang Suci dulu ya. Dia sudah raise hand. Vivi Liang Suci, waktu dan tempat saya persilahkan yang untuk sharing. Vivi Liang Suci. 跟上等开始，感恩师兄师姐，感恩Siti dan Sani 师姐。Dalam ceramah Master, memperpanjang jalinan kasih sayang dengan bimbingan penuh kasih. Di Sabah ada kawasan hitam. Banyak terjadi perampokan, penyalahgunaan narkoba, penyelundupan, perkelahian terjadi di sana. Ketika pejabat pemerintah ingin ke sana, mereka harus membawa polisi bersenjata berjumlah 5 orang. Barulah dapat memasuki kawasan tempat kegelapan tersebut. Penduduk setempat dan warga Tionghoa tidak masuk ke lingkungan kampung ini. Ada kehidupan seperti ini karena mereka tidak berdaya. Mereka tidak berkewarganegaraan. Mereka berasal dari Filipina dan Indonesia. Akibat kehidupan yang sulit dan pindah ke tempat ini tanpa kewarganegaraan. Sekelompok anak lahir di lingkungan ini. Berkat jalinan jodoh, insan suci memasuki kawasan hitam ini, berjalan langkah demi langkah untuk membantu mereka agar bisa keluar dari tempat ini, agar anak-anak mereka dapat menerima pendidikan dan memiliki harapan. Karena
Dari generasi ke generasi, mereka terus hidup dalam kondisi demikian. Inilah sejak 10 tahun lalu, Master menghimbau insan suci untuk menggalang 1 juta bodhisatwa di Malaysia dan membawa semangat bodhisatwa untuk terjun ke daerah-daerah yang penuh penderitaan. Master sungguh berterima kasih kepada relawan Malaysia yang sangat mendengarkan Master. Setelah mendapatkan kasus itu, mereka kembali ke Hualien. Mereka sungguh menghormati saya. Mereka baru akan pergi ketika saya menyetujuinya. Saya berkata, tempat itu sangat berbahaya. Tetapi ketika melihat penderitaan, saya sungguh berharap ada yang dapat pergi membantunya. Setelah mendengar semua penjelasan, saya sungguh khawatir karena mereka itu menolak orang-orang luar untuk datang. Dan saya berharap orang-orang di sana dapat terselamatkan dan melihat cahaya harapan yang kita berikan. Seorang relawan lansia berkata, Master, tenanglah, saya ingin ke sana. Dialah orang pertama yang bertekad untuk pergi. Dengan rasa percaya diri, mereka pergi membawa bantuan. Akhirnya, para relawan suci dan pengusaha di sana mulai memperhatikan dan merangkul mereka dengan cinta kasih di kawasan hitam tersebut dengan membantu anak-anak menerima pendidikan. Dengan menggunakan kasih sayang yang tulus untuk mengubah pandangan mereka terhadap orang luar, dan dengan bersungguh hati kita berhasil menginspirasi anak-anak. Dari anak-anak kita dapat melihat bahwa manusia pada dasarnya bersifat baik. Ada harapan bagi anak-anak di sana. Mereka bersedia menerima pendidikan dan uluran tangan dari kita. Kita menggenggam tangan mereka untuk berjalan selangkah demi selangkah dan menautkan hati dengan mereka dan menenangkan mereka. Akhirnya, kondisi kehidupan mereka perlahan-lahan berubah. Kata Rosana, alumnus Pusat Pembelajaran Tawau, terima kasih kakek guru, kami telah dewasa berkat pendidikan yang kami terima dan memiliki pekerjaan yang baik. Kami mengasihi kakek guru. Dengan jutaan bodhisatwa, menjaga orang-orang menderita, dan memiliki keyakinan, tekad dan praktek untuk memasuki kawasan hitam. Jalinan kasih sayang penuh cinta kasih ini dapat mengatasi rintangan. Pendidikan ini mengubah kegelapan menjadi kecemerlangan. Dan juga inilah mengubah kehidupan, kata Master. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, kan Vivi yang ya, sharingnya luar biasa ya. Jadi ini benar-benar insan seji, murid berbakat idaman Master ya, melihat penderitaan yang tak tertahankan, walaupun tempatnya, lokasinya sungguh berbahaya, juga tidak takut ya, tidak gentar ya. Hampir seperti yang kita ini ya, yang seperti selalu Master ceritakan ya, seperti ini ya, Purna Maitrayani Putra ya, betapa sulitnya tempat itu mereka juga masuk untuk membabarkan Dharma. Ini juga hampir sama ya. Begitu sulit tapi mereka juga tidak gentar ya, dan akhirnya mereka berhasil dengan melalui misi pendidikan. Kan'ennya Vivi yang seringnya luar biasa, sangat menginspirasi. Apakah ada sesi yang mau sharing lagi? Ini apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, Kak Siti Sece. Ya, Kak ya, Vivian Sece yang selalu sharing-sharingnya selalu luar biasa ya. Ya,
mungkin ya memang seperti yang kita simak ya di video tadi, kita lihat bagaimana saat memberikan bantuan ke Mongolia ya, itu benar-benar sangat sangat sulit dan banyak kendala, banyak kesulitan ya. Karena itu bantuan kan dari Tiongkok ya untuk diantar sampai ke Mongolia itu awalnya kan pakai pengiriman kereta api ya, tapi ternyata diinfo ke Master ini kalau perjalanan melalui kereta api itu harus butuh 8 sampai 9 hari lagi. Master kemudian merasa ini kelamaan ya, karena itu korban bencana kan sudah sangat kekurangan dan sudah sangat membutuhkan bantuan ya. Kalau harus menunggu sampai 8 sampai 9 hari, Master sangat khawatir ya. Jadi kemudian dicari alternatif lain untuk melalui perjalanan darat ya, disarankan seperti itu. Tapi kemudian ini juga tidak bisa dijalankan ya karena pertimbangan keselamatan. Kemudian juga jika melalui perjalanan darat itu walaupun bukan hanya satu truk pastinya ya, tapi walaupun banyak, tapi kan ini diinfo ke Master bahwa perjalanan darat ini akan melalui banyak titik-titik di mana warga setempat itu juga pada banyak yang kekurangannya. Jadi takut nanti saat perjalanan darat ini malah dirampok atau dijarah begitu ya. Nah, kemudian Master memikirkan lagi bagaimana solusi terbaiknya. Jadi benar-benar banyak sekali ya kendala dan kesulitan itu dalam menyalurkan bantuan bencana internasional. Tapi Master tidak pernah suruh langkah ataupun menyerah begitu saja ya. Ya sudahlah kalau tidak bisa jadi enggak begitu ya. Master selalu berusaha mencari solusi yang terbaik. Jadi kalau semua ini sudah tidak bisa, Master kemudian memikirkan ya sudahlah diusahakan melalui pengiriman pesawat terbang ya. Nah, kemudian relawan pada semua terkejut ya, karena kalau pengiriman melalui pesawat itu kan pasti memerlukan biaya yang sangat besar ya. Tapi Master tetap menyarankan untuk tetap dijalankan saja. Jadi seperti yang tadi disampaikan Master ya, walaupun sulit ya, dijalankan, tetap harus dijalankan. Jadi ternyata ya memang seperti itu ya, asalkan ada ikrar pasti ada jalan gitu ya. Dan ternyata setelah diputuskan untuk melalui pengiriman udara ini, ternyata ada maskapai penerbangan yang bersedia membantu ya. Jadi walaupun dalam sehari itu harus terbang bolak-balik 3 trip ya kalau tidak salah ya, dan dengan beberapa pesawat. Jadi seberapa berat pun, seberapa besar pun kesulitan yang ada itu, Master selalu berusaha untuk memikirkan lagi jalan yang terbaik. Tidak akan mudah menyerah begitu saja ya. Setelah menemui kesulitan, mungkin sebagian orang akan berpikir ya sudahlah, seribet begitu, serumit begitu, ya sudahlah kalau memang tidak bisa. Mungkin ada sebagian orang yang akan mudah menyerah seperti itu ya, tapi Master sungguh tekadnya benar-benar luar biasa ya. Apapun kesulitannya, Master tidak akan mudah menyerah. Jadi mungkin kita semua juga harus mengikuti tekad Master yang seperti itu ya. Mungkin begitu saja ya yang bisa ditambahkan ya. Siti sejauh ini sudah ada Suryanto Sesyung yang raise hand untuk sharing ya. Ya. Silakan Sesyung. Ya, cảm ơn Sunny Sece, Siti Sece, chào An, Sesyung Sece semua ya. Tentu ya sebelumnya cảm ơn Sanjen
bisa mengingatkan kita ya, itu riwayat suci itu betul-betul harus kita dengar sih. Saya rasa ini juga hari ini punya suci story itu mengingatkan kita juga ya, pada saat bantuan untuk ke Nepal. Nah, waktu itu karena bantuan itu harus segera dikirim ke sana. Jadi waktu itu saya juga sempat ikut untuk membungkus kembali ya itu selimut-selimut yang harusnya bisa dikirim langsung, tapi karena ada faktor hubungan diplomat. Jadi waktu itu kita tengah malam berangkat ke Halim Perdana Kusuma ya, itu yang saya tahu. Kita ada Sesong Sece yang waktu itu bisa bergabung, jadi kita sama-sama di gudang yang di Halim itu untuk membongkar kembali selimut yang tadinya siap diberangkatkan, tapi karena ada logo-logo Taiwan ya, jadi kita mau nggak mau kita harus hilangkan. Jadi kita ambil pilot, semprot ya. Kita buka satu persatu, disemprot biar tidak kelihatan logonya, dan kemudian kita bungkus kembali ya. Tapi tadi yang Sani Sece bilang Iuyen Ciuli ya, itu benar. Memang tidak mudah ya, tapi tidak berhenti sampai sana. Setelah kita kita rapikan kembali, kemudian dibungkus kembali. Tapi belakangan saya dengar sampai di Medan itu harus dibongkar kembali. Jadi tidak berhenti sampai sana karena kenapa ya? Harus pakai bendera Indonesia. Nah, saya tidak tahu ya Sesong Sece yang ada di Medan, apakah ada yang juga berkontribusi pada waktu itu. Mungkin bisa cerita kembali apa yang kita rasakan. Jadi saya rasa ini keinginan untuk membantu dan keinginan untuk supaya barang ini bisa sampai tujuan tepat waktu. Nah, itu kerjasama dari setiap orang tuh bisa terlihat di sini ya. Jadi kadang-kadang kita pikir nih, apa mungkin kita bisa kirim karena tidak ada hubungan diplomat atau gimana, tapi bagaimana ini bisa sampai ke sana. Dan berangkatnya juga bukan pakai pesawat biasa ya Sesong Sece ya. Jadi waktu itu juga pakai dari angkatan bersenjata punya itu Hercules ya. Jadi luar biasa Sesong Sece yang pada waktu itu juga bisa ikut mengantarkan barang-barang bantuan ini sampai ke tempat bencana ya di Nepal waktu itu ya. Jadi mungkin di sini yang setahu saya juga Joni Sesong juga ada ikut ya, sama Sesong yang lain juga sempat ikut bergabung sampai di sana ya. Tapi luar biasa ada Sesong Ayau juga. Nah mungkin ini mengingatkan kembali lah ya peristiwa dulu yang pernah kita alami, tapi tidak sia-sia Sesong Sece. Dengan adanya kita ikut bergabung, kita makin tahu. Tapi yang kita lakukan tuh memang tujuannya adalah suatu hal yang sangat mulia ya, sangat baik. Sehingga kalau banyak orang bisa terbantukan, itu akan membuat satu sukacita di dalam batin kita ya. Jadi dengan niat yang bersama, saya lihat walaupun tengah malam, kita harus sampai selesai ya. Karena pagi harus sudah berangkat. Jadi waktu itu betul-betul satu sama lain saling mendukung ya, satu sambil memberi semangat. Sudah packing, kita harus naikin ke atas truk lagi ya, sehingga bisa dibawakan ke pesawat. Jadi luar biasa semangat Sesong Sece, baik yang muda walaupun yang berumur, semua dari utara sampai timur semua saya lihat ada di dalam itu ya. Jadi kangen kepada Sesong Sece semua yang telah berkontribusi, waktu yang membuktikan semuanya ya. Jadi tidak sia-sia kita ikut bergabung, kita bisa merasakan, dan barang itu sampai di sana kita juga bahagia ya melihat apa yang seharusnya dibutuhkan mereka, kita dapat menyalurkan sedikit cinta kasih itu ya. Ya kan Sesong Sece mungkin
dari Susung Sece Medan ataupun dari Jakarta yang waktu ikut bergabung mungkin juga bisa berbagi sedikit sharing bersama kita ya. Oke, Kan En, Siti Sece, Sani Sece. Kan ya Suryanto Susyung sharingnya luar biasa ya. Jadi Susyung Sece yang juga kalau ikut pada saat kegiatan itu kalau mau sharing juga boleh ya. Tapi ini mungkin yang selalu Master ingatkan kepada kita ya. Kita harus ya. Kalau kita semua harmonis, saling membantu ya. Seberat apapun tuh pasti bisa kita selesaikan bersama. Apalagi kita melakukannya dengan tanpa pamrih. Cayu ya Suryanto Susyung. Aduh ceritanya benar-benar menyentuh. Apakah ada Susyung Sece yang mau sharing lagi? Sani Sece, mau ditambahkan lagi ini Sani Sece? Ya, KN Siti Sece, KN Suryanto Susyung ya, Suryanto Susyung luar biasa ya, bisa menjadi bagian dari tim yang menyalurkan bantuan ke Nepal. Ya, mungkin tidak ada yang perlu ditambahkan ya, Sece. Memang kerjasama setiap orang ya dibutuhkan ya untuk bisa mengatasi kendala dan kesulitan di lapangan ya. Dan memang Suryanto Susyung juga tadi menyampaikan saat ada yang bisa terbantukan itu akan menimbulkan perasaan sukacita ya. Jadi mungkin kita semua juga merasakan hal yang sama ya saat kita melakukan survei kasus atau segala macam, saat kemudian ini pemohon bantuan ternyata bisa menerima bantuan dan membantu mereka, itu kita juga sepertinya ikut merasakan sukacita ya, merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh penerima bantuan. Mungkin itu saja ya, Siti Sece. Katanya Sani Sece Suryanto Susyung. Saya juga baru tahu ya ternyata untuk memberikan bantuan ke Nepal tidak segampang itu ya. Jadi kita di sini sebenarnya cuma menggalang dana itu sebenarnya cuma sedikit ya. Apa kita yang untuk menyalurkan bantuannya ke sana aja juga ternyata sulit ya. Tapi saya tetap yakin ya insan suci di seluruh dunia ya saling harmonis, saling membantu karena kita semua tinggal di bumi yang sama. Kalau belum ada yang sharing, kita ke kuis dulu ya, Seci. Mana nih Seci? Ya, boleh Sece. Kita ke sesi kuis dulu ya. Sinfasiang Sabtu 7 Oktober 2023, riwayat Seci bagian 34. Bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa pamrih. Cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban nomor soal jawaban. Contoh jawaban 1D 2A. Kan Maaf, tolong info yang hari ini punya Pak ada. Oke. Susyung Sece, hari ini kuisnya kita ini ya, seperti biasa ya, tidak ada hadiah yang kuis berhadiah akan dialihkan ke minggu. Seperti kita ketahui ya, hari Minggu Sinfasiang akan dimulai jam 18.40, sehingga bagi Susyung Sece yang minggu padat kegiatannya ya, setelah mengikuti kegiatan kita berkesempatan ya untuk mengisi dharma kita, mengisi batin kita dengan dharma ya. Jadi diharapkan besok Susyung Sece bisa mengikuti Sinfasiang pada jam 18.40 dan kuisnya berhadiah ya di hari Minggu Susyung Sece. Cayo. Jadi kuis hari ini tidak berhadiah ya Susyung Sece, yang minggu baru berhadiah ya. Tapi kita tetap semangat ya Susyung Sece. Kuis Sinfasiang riwayat Seci bagian 30 bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa pamrih. Kuis pertama. Di manakah yang menyerukan gerakan penggalangan dana satu orang $1? A. California, B. Peru, C. Mongolia, D. Bangladesh, E. London. Ayo, Susyung Sece, mohon partisipasinya.
Ini belum. Ini sudah close atau belum ya? Belum ya? Belum, Siti Secina, ini sudah baru di close. Oke, sorry, terlewatkan. Sudah close ya, sesungguhnya ya. Kan untuk partisipasinya. Jadi jawaban yang benar adalah A, California. Kuis kedua. Kuis Rinpasyang riwayat Seji bagian 30. Bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa syarat. Negara manakah yang menerima bantuan pertama dari Seji Internasional? A. Thailand, B. Vietnam, C. Bangladesh, D. Nepal, E. India. Bagus ya. Kan nyayin saja ya. Jadi jawabannya adalah C. Bangladesh. Kita lihat semua menjawab dengan benar ya. Cayu, sesung saja semuanya. Kuis ketiga. Kuis Rinpasyang riwayat Seji bagian 30 bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa pamrih. Di tahun 1992, Mongolia Luar terjadi bencana apa? A. Banjir, B. Tanah longsor, C. Gempa bumi, D. Badai salju, E. Gunung meletus. Udah close ya. Kan nyin seje. Dan juga sesiung seje yang sudah berpartisipasi, jawabannya adalah D ya, badai salju. Untuk kuis berikutnya saya serahkan kepada Sani Suci. Sani Suci, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Kaan, Siti Sece. Ya, kita lanjut ke kuis soal nomor keempat. Apa sebutan kereta barang di China? A. Kereta hitam, B. Kereta besi, C. Kereta putih, D. Kereta dorong, E. Kereta panjang. Ya, silakan dijawab Sesung Sece. Ya, sudah di close ya. Ini sepertinya tidak ada yang benar ya jawabannya. Jawabannya adalah B, kereta besi ya. Baik, kita lanjut ke kuis soal nomor 5. Berapa hari dan berapa kali perjalanan yang harus ditempuh untuk mengirim barang dari Beijing ke Mongolia? A. 8 hari dan 2 kali penerbangan, B. 9 hari dan 3 kali penerbangan, C. 2 hari dan 8 kali penerbangan, D. 3 hari dan 9 kali penerbangan, E. 4 hari dan 6 kali penerbangan. Ya, ini perlu disimak baik-baik ya jawabannya ya. Ya, silakan masih boleh dijawab Sesung Sece. Ya, sudah di close ya. Dan kita lihat jawabannya. Ya, 3 hari dan 9 kali penerbangan. Ya, yang 9 hari itu perjalanan melalui ini ya, kereta api, bukan melalui penerbangan. Ini banyak yang menjawab B soalnya, 9 hari. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Relawan Seci membantu membangun rumah di Ethiopia dengan menggunakan apa? A. Kayu, B. Ranting, C. Batu, D. Pasir, E. Besi. Ya, silakan Sesung Sece.
Ya, masih bisa dijawab ya, silakan Susun Sece. Ya, sudah di-close. Kita lihat jawabannya. Relawan Suci membantu membangun rumah di Ethiopia dengan menggunakan batu ya. C ya jawabannya ya. Baik, Kak En, Susun Sece yang sudah berpartisipasi mengikuti kuis ya. Mungkin kita sambil menunggu rekapan pemenang bisa dilanjutkan dengan sharing ya, Siti Sece. Ya, bisa sharing ya bagi Susun Sece yang masih mau sharing ya, boleh sharing ya. Apalagi Susun Sece yang punya pengalaman ini yang mengikuti bencana internasional, lah boleh dong sharing pengalamannya ke kita. Saya merasa itu pasti sangat sulit ya, tapi pasti merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Susun Sece, apakah ada yang mau sharing? Kalau belum Ya, ada, silakan ya Susun Sece. Kita saling berbagi cerita ya. Mungkin ada Susun Sece yang pernah ikut bantuan ke internasional ya, ataupun yang bantuan tsunami Aceh juga lumayan sulit ya, Siti Sece ya. Mungkin lalu Susun Sece bisa sharing ya. juga Ataupun kemarin yang terakhir yang di Indonesia bencana di Palu ya. yang dipanggil terakhir. Ya, silakan ya Susun Sece. Oke, ini kita bacakan dulu pemenangnya ya Sang Sece. Pemenang kuis Sabtu 7 Oktober 2023, riwayat Seci bagian 30 bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa pamrih. Selamat kepada yang pertama, tidak ada pemenang. Kedua, Alice Charity Sece dari Medan. Ketiga, Kim Fang Sece dari Medan. Keempat, tidak ada pemenang. Kelima dan seterusnya Fani Sece ya. Fani Sece bisa untuk keempat dan Ya, apa Sece. Ini pemenang keempat tadi tidak ada pemenang ya. Yang soal kelima pemenangnya Sivi Jung Sece dari pusat. Dan yang keenam ada Yeni Susanti Sece dari pusat. Ya, silakan ya Susun Sece ini. Yeni Susanti sudah izin tidak sharing. Mungkin Alice Charity Sece bisa sharing. Silakan Sece. Ini sedikit dong, Sece. Mungkin tidak leluasa ya Sece ya. Sivi Jung Sece, apakah bisa sharing? Maaf tidak bisa sharing ya. Kim Fang Sece, apakah masih bersama kita dan bisa sharing sedikit? Ya, silakan Kim Fang Sece. Yuk, jangan malu-malu Sece, belajar untuk sharing. Sorry ya Sece, soalnya ini lagi jaga toko. Oh, oke. Ya, tidak apa kalau tidak leluasa. Ya, yuk. Oh, nih, Husen Sesyong dari Tangerang ya mau sharingnya. Iya, selamat pagi Sesyong Sece, salam sehat, salam semangat. Saya memang belum pernah ikut TTD ke luar negeri ya, tapi saya pernah ikut waktu gempa Cianjur. Cuman di sini saya dulu pernah dengar dari Sesyong Edison. Sesyong Edison bercerita dulu pernah keluar gitu. Cuman ya memang untuk bisa ikut berpartisipasi membantu bencana ya memang butuh tekad ya. Tekad, keberanian, terus ya maksudnya dengan semangat yang kuat ya. Tapi di situ juga saya pernah dengar cerita ya dari kesaksian
sesiong-sesiong, maksudnya bukan hanya tekad yang kuat ya, tapi perhatian dari master juga kadang-kadang dipantau terus, relawan juga, bukan hanya si yang penerima bantuan ya, tapi relawan juga diperhatikan karena medannya yang sangat sulit ya. Master selalu pantau terus. Nah, begitu juga relawan juga dengan hati yang tulus ya, ikut merasakan penderitaan gitu. Jadi kayaknya itu bisa jadi kekuatan gitu. Yang waktu di Cianjur juga cara memberikan sumbangannya juga menatap matanya ya. Jadi kita pun kayaknya ikut larut, terus akhirnya ikut membuat hati yang menderita itu jadi kayaknya kayak ada gimana ya, kalau ada kasih tuh kayaknya dia nggak sendiri gitu. Nah, itu aja sih yang saya bisa share sharing itu aja Kang En. Kang En yang khusus sih untuk sharingnya, memang ya perlu keberanian ya untuk terjun ke medan yang begitu berat, dan menurut saya juga perlu fisik yang kuat dan sehat ya. Dan Master selalu ya juga worried ya kepada relawan-relawan yang terjun ke medan yang begitu berat ya, dan selalu cufu ya blessing ya, dan selalu saya juga merasakan, pasti kita merasakan kontak batin yang sangat dalam, dan penerima bantuan pasti merasa wah ini juga bukan sanak family, bukan keluarga, kenapa bisa datang membantu kita ya. Justru ini yang Master inginkan ya, kita menjalin jodoh baik dengan semua orang. Kan yang khusus sesium untuk sharingnya sangat luar biasa. Kita minta Megawati Suci untuk sharing terlebih dahulu ya, Sami Suci. Pagi Sesium Suci, pagi juga para moderator MC. Saya dari Tangerang, sama dengan tadi Sesium Hussein. Saya juga ada pengalaman karena saya ngikut pada waktu gempa di Palu. Pada waktu gempa Palu kan kita para sesi datangnya kan nggak mungkin datang pada kloter pertama ya, kloter berikutnya. Nah, saya pergi ke sana ya sekitar seminggu lebih, mungkin 8 hari kali ya. Kita tidur, tinggal di wihara. Wiharanya lumayan besar. Tapi pada waktu kita, kan penerbangan cuma ada 1 kali. Pada waktu kita turun dari pesawat di bandara, itu kita lihat sungguh-sungguh menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena di bandara itu lantai udah pada retak. Kemudian langit-langit bandara udah retak. Kita sebetulnya turun juga udah was-was. Tapi kita juga kagum ya sama relawan yang dari Makassar. Mereka menyediakan kita transportasi, kemudian untuk mengantar kita ke tempat akomodasi kita, penginapan. Kemudian di sana kita juga ada takjub lagi. Ternyata tanah semua bergeser. Kita jalan ke tempat lokasi, semua seperti lapangan luas. Dan kita saya singkat cerita ya, pengalaman saya pada waktu kita bagi kupon itu semua ada yang kita harus naik gunung sampai kita naik motor gitu. Padahal kita was-was ya, di luar tuh cuma ada segelintir orang, tapi begitu kita dikasih tahu ada bawa kupon mau bagi gitu ya, kita naik ke atas langsung pada ngumpul semua. Kemudian di sana juga selain kita, Yayasan Buddha Suci memberikan bantuan, ada yayasan-yayasan dunia yang dari internasional, itu mereka sudah pada datang. Dan juga di sana mereka welcome juga. Saya ajak main bola, sepak bola saya di sana. Kemudian kan pada waktu kita mau setelah bagi kupon kan kita bagi paket ya. Nah, paket udah panas, di sana panas sekali. Jam 9 aja udah menyengat banget seperti kita di sini jam 12 siang. Di sana saya katanya, tunggu dulu, jangan bagi dulu. Aduh, saya bingung ya. Kan kalau dalam suasana udara panas, cuaca panas gitu, pasti emosi panas kan ya. Saya ajak nyanyi, saya ajak
eh, apa eh, apa dansa-dansa, nari-nari gitu ya. Akhirnya begitu nari-nari sudah beres, sudah langsung bagi. Sampai reporter TAI aja ngomong sama saya, Seku, kok saya nggak kebagian momen ini gitu ya. Begitu cepatnya katanya gitu. Iya, semua memang berjalan dengan cepat. Saya nggak bisa tunda momen ini. Reporter sini, saya mau nyanyikan nggak bisa ya, senyum saja ya. Nah, udah gitu saya foto-foto, mereka tertawa, gembira gitu. Jadi momen-momen mereka kesedihan, kehilangan, kalau misalkan malam, mereka ada rumah. Kalau malam mereka keluar ke tenda, siang-siang mereka balik ke rumah. Itu kan sungguh-sungguh merepotkan ya, kita juga, hati kita juga sedih melihat mereka seperti itu. Kemudian kita bagi selimut, sama CCFA di apa selimutnya itu dikalungkan. Udah, itu suatu momen-momen bahagia buat kita semua. Gitu aja sesiung saja kanan ya, Sih. Duh, Megawati Suci, saya mendengar sharingnya aja pun ikut terharu, ikut bahagia, walaupun medannya berat ya, tapi dengan niat dan ikrar ya, pasti kita bisa melakukannya, Suci. Jayo ya. Iya, Mantap Jayo. sharingnya. Kita lagi cuci piring pun ada gempa. Kita lihat-lihat bangunan. Ini jangan-jangan roboh dari atas. Ya, tapi saya yakin ya dengan niat yang tulus pasti ada inilah dewa-dewa pelindung ya untuk semua bodhisatwa yang terjun ke tengah penderitaan, membantu orang yang menderita. Luar biasa sekali ya semua yang Blue Angel dari Insan Suci ini. Sani Suci, apakah Anda mau ditambahkan? Ya, sama Suci. Takjub ya mendengar sharing dari Megawati Suci yang luar biasa ya, punya pengalaman bisa ikut dalam BBD di gempa Palu ya. Memang tidak mudah untuk bisa menjadi bagian dari tim seperti itu ya, butuh keberanian, butuh tekad yang luar biasa baru bisa ya. Megawati Suci ya, luar biasa. Ya, silakan Siti Suci. Ini dari Tangerang luar biasa ya, Megawati Suci, Husen Sesium. Ayo dari wilayah lain yang punya pengalaman yang sama sharing dong. Kita yang mendengar aja merasa sangat sukacita loh. Ini yang benar-benar memang perlu keberanian ya untuk terjun ya ke tempat yang orang melarikan diri, kita masuk ke sana ya untuk membantu. Memang ya luar biasa. Memang menakjubkan. Apakah ada Sesium yang mau sharing lagi? Kalau tidak ada, saya rasa kita ini aja ya, Sani Suci, kita ke kosakata ya. Iya, Siti Suci ke kosakata dulu ya. Nanti kalau ada sisa waktu mungkin bisa kita lanjut dengan sharing lagi. Kita ke kosakata ya. Hari ini Regina Siap Pusat ya. Regina Siap Pusat. Sepertinya diganti oleh Vincent Siap Pusat ya. Oh, Vincent Siap Pusat ya. Oke. Vincent Siap Pusat. Kami persilakan untuk membacakan kosakata. Juang Sesium. Ya, Kak En ya Sesium. Oh ya, Kak En Heniwati Suci. 感恩是供上人开示，感恩是故事伯，静思妙莲华熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang Riwayat Suci bagian 30. Bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa pamrih. Gong Ye, karma buruk kolektif. Wu Yuan Da Ce, cinta kasih tanpa syarat. Tong Ti Da Bei, welas asih yang merasa sepenanggungan. Huo Bi, mata uang. Tuo Da Zhi,
sistem multipartai. 立体流离同心愿, kesatuan hati bagai bola kristal yang berpusat pada satu titik. 排除, dihapuskan. 罢工, mogok kerja. 大规模, skala besar, besar-besaran. 阴谋, konspirasi. 言论, ujaran, opini. 叛乱罪, pemberontakan. 红十字会, palang merah. 外交关系, hubungan diplomatik. 营运, beroperasi, kendaraan, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain. 牧民, pengembala. 采购, membeli barang bantuan. 黑台, kereta hitam, kereta barang. 交涉, negosiasi. 运送, pengiriman. 铁皮车, kereta besi. 棉袄, mantel. 元月, bulan pertama lunar. 元旦, hari pertama tahun baru lunar. 麻药, obat bius. 不经一事, 不常意志. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Setiap pengalaman dapat menumbuhkan kebijaksanaan. 传真, faksimile, 推土机, bulldozer, 火乱, penyakit kolera. 吉普车, mobil jeep. 边境, perbatasan. 凄惨, memilukan, menderita, tragis. 感恩这个是我，早上好。 Ya, kangennya Vincent Syahpusat sudah membacakan kosakata. Mengingat waktu masih tersedia, apakah Susyung Seje masih ada yang mau sharing? Dari Medan, apakah ada yang mau sharing? Pengalamannya ketika ke Aceh kemarin, itu juga sangat luar biasa ya, sangat berat ya medan perangnya. Saat itu saya juga belum bergabung ke Seji. Ternyata insan Seji ya, kemarin itu yang Aceh juga ada pergi ke sana ya, dan itu memang sangat, ya menurut saya bencana yang sangat besar sekali ya. Dan karena bencana itu juga lah, karena insan Seji ada ke sana, sehingga ada tumbuh bibit baru Seji di Aceh ya. Jadi semua hal apapun yang kita terima, seperti yang kata Master katakan, itu adalah buah dari karma kita, harus kita terima dengan sukacita. Tani Seji, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, belum ada yang mau ditambahkan. Siti Seje. Kita masih menunggu jika ada Seje yang mau sharing bersama kita ya. Siti Seje, Sani Seje, saya tambahin sedikit ya. Ya. Ya, silakan Susyung. Ya, jadi Susyung Seje ini saya juga baru tahu ya, itu Seje Megawati ya tadi ya. Ya, Megawati Seje. Dari Tangerang ya. Iya. Sungguh apa ya, suatu pengalaman yang baik sekali ya. Kalau saya pribadi sendiri malah 1 tahun setelah bencana, saya baru ada kesempatan untuk hadir di sana waktu untuk verifikasi pemberian rumah ya. Tapi ya saya juga bangga ya dengan Megawati Seje punya kesempatan ya. Tadi Siti Seje bilang justru pada saat orang harus keluar dari tempat itu, malahan para bodhisatwa masuk ya. bisa langsung masuk ke sana untuk membantu ya, itu luar biasa sekali. Dan saya juga di dalam ke Palu itu saya juga banyak dengar sharing ya dari Susyung Seje Logistik yang sebelumnya ya, mereka kan kita juga berkunjung ke wihara yang tempat pertama kali dipinjamkan tempat ya. Tapi tempat itu memang sungguh juga suatu berkah yang baik ya. Itu tempat maksudnya pertemuan di aula itu cuman sedikit gangguan di atap aja ya, karena goncangan itu, sehingga
plafonnya ada yang jatuh, tapi konstruksinya tidak terganggu ya. Tapi ini sungguh luar biasa ya. Dan juga kita ada ketemu Bante di sana. Kita juga ada tanya sama Bante kondisi waktu itu Bante di mana gitu. Tapi Bante pada waktu itu juga ada di sana, sehingga juga sempat kaget ya, dan melindungi diri ya. Pada waktu itu kan kondisinya kok mendadak ada getaran itu ya. Nah, tapi sungguh beruntung ya, tempat itu juga aman, dan di tempat itu kita dipinjamin tempat untuk distribusi logistik ya. Nah, saya banyak dengar waktu itu juga kondisi yang dipinjamkan tempat buat kita itu juga baru dibangun, jadi belum betul-betul utuh ya. Tapi ya kita lihat ini kesungguhan hati daripada dari yayasan ya, yang tempat UPHara itu, sehingga kita bisa mengestafetkan barang-barang logistik untuk di mana kita perlu bantu ya. Tapi sesudah itu setahun kemudian kita ke sana, itu memang juga sangat menarik ya, dan kita ditemanin oleh Sesyong yang ada di Palu itu. Dia juga banyak pengalaman pada saat waktu gempa itu ya. Mungkin ini juga pernah diceritakan karena anaknya tuh waktu itu terkondisi di lapangan ya, jadi tidak bisa pulang. Akhirnya papanya untuk melihat kondisi anaknya, apakah waktu itu ada di mana gitu. Jadi dia bawa mobil ke tempat yang dia cari itu, ternyata juga tidak bisa dilalui kendaraan ya. Akhirnya dia inisiatif cari cara lain adalah dengan bawa motor. Jadi bawa motor turun, padahal di sana juga bukan hanya terjadi gempa ya, tapi ada satu hal yang adalah terjadi kebakaran Sesyong Sece, karena pada saat itu listrik berpengaruh ya. Jadi ada goncangan sehingga terjadi korsleting juga. Jadi ada tempat-tempat yang terbakar. Wah, itu tambah tegang ya. Sedangkan mereka yang tinggal di dataran lebih tinggi ya, itu ada villa-villa yang ada kolam renang, juga airnya tuh kayak ombak gitu ya. Jadi bergoyang gitu ya. Itu di dataran agak tinggi loh. Padahal kalau yang di bawah itu bagaimana kondisi ini, memang sungguh menakutkan ya. Dan ini sebenarnya waktu di training saya pernah angkat sharing itu, dan ada video-video dari statement daripada saksi yang pada waktu itu juga terkondisi ya. Jadi memang banyak hal yang sangat menyedihkan ya. Antara segaris aja Sesyong Sece, kita melihat maksudnya yang sharing itu melihat tetangganya terhanyut, dia mau tolong nggak bisa, terus dia mau lakukan sesuatu juga tidak bisa. Akhirnya dia cuma bisa menyelamatkan diri, dan dia memang sangat terpukul ya. Jadi bukan hanya di sana aja, kita dapat berita ini karena kita berkunjung ke Huntara ya, hunian sementara yang mereka tempatin itu adalah dari pemerintah ya, mempersiapkan tempat-tempat itu. Jadi kita sampai di sana tuh mereka sangat terharu ya, kenapa masih ada sekumpulan manusia yang mau peduli kepada kita ya. Dan kita ke sana menghibur anak-anak, yang tadi banyak anak-anak yang tidak sekolah juga ya. Jadi sebenarnya di Palu kita ada 2 tempat kita bangun ya, maksudnya Ceci bangun. Yang satu di Tadulako ya, 1.500, yang satu lagi di Sigi. Di Sigi sekitar 500 rumah ya. Kalau di Sigi itu lebih jauh, itu banyak yang bertani ya. Jadi beda tempat yang di Tadulako ini ya. Di Tadulako itu di kotanya ya. Kalau Sigi dia agak ke gunung. Tapi justru di sana tuh banyak yang terjadi likuifaksi ya. Jadi beda ya, orang-orang yang meninggal tuh juga kondisinya beda. Yang dikenal likuifaksi itu tubuhnya bisa kena kayak kan likuifaksi itu tanah terbelah, air terangkat ke atas, kemudian tutup kembali. Jadi ada yang
anak kecil yang dari kondisi terbuka itu masuk ke dalam tanah. Kemudian ada yang terangkat sama ibunya ya, cepat-cepat ibunya angkat dia keluar ya. Jadi anak-anak ada yang terselamatkan, kita pun berkunjung ya. Jadi dia ceritakan dia juga sangat sedih, tapi ada rasa gembira karena anaknya selamat ya. Tapi dibawa ke rumah sakit, diperiksa, ternyata sehat secara fisik ya, dan juga di dalam itu di ronsen baik-baik aja. Tapi saya rasa banyak mukjizat yang di sana yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata ya. Tapi apa yang kita lihat itu kenyataan Sesung Sece. Baru kita merasa sebenarnya kita adalah orang sangat beruntung. Tapi bagaimanapun ada kesempatan ya. Ikutlah bergabung ya. Tapi kadang-kadang kan memang banyak rintangan ya dalam diri kita ya. Tapi kalau kita bisa saksikan seperti tadi Sece ini ya, bisa ikut bergabung begitu, tentu banyak kesan yang dia dapat ya. Tapi bagaimanapun kita semua ada kondisi juga. Kita bisa bergabung di Sece pun bukan ya semata-mata adalah kebetulan ya. Tapi semua ada jalinan jodoh. Kita bisa dapat bertemu dengan Master itu juga, Master sedang mencari kita sebenarnya. Kita udah pernah berikrar. Tapi ikrar itu kapan kita tidak tahu. Tapi alangkah baiknya kalau sudah ada jalinan jodoh, jalaninlah. Itu yang menjadi pedoman hidup kita, karena arah udah ditunjukin Master ya. Saya rasa ini kesan yang masih timbul di pikiran saya, di benak saya, pada saat kita ada cerita ya. Jadi seringlah sharing-sharing apapun sedikit ya. Kesan itu akan membuat orang itu terpanggil untuk melakukan sesuatu yang memberi manfaat untuk orang lain. Itu yang penting buat kita. Karena karma tidak di mana-mana. Karma justru atas perbuatan kita sendiri ya. Apa yang kita tanam, kita yang akan petik sendiri ya. Itu saja ya Sesung Sece. Kan ya. Tentu banyak cerita yang tidak bisa diceritakan sekaligus ya. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan, kita yang dapat. Gitu. Benar ya, kan ya Suryanto Susiung, saya juga setuju ya, jalinan jodoh kita dengan Master jangan kita lepas ya. Kita juga menurut saya insan suci sangat penuh berkah ya. Juga Master pernah mengingatkan kita ya, apapun kalau kita sudah mengikuti suci kita tidak akan pernah menyesal. Jadi jangan karena hal-hal sepele yang membuat kita merasa tidak enak hati atau sakit hati ataupun apapun, cobalah untuk bangkit kembali. Jalan ini sudah benar ya, kita sudah berjalan di jalan yang benar. Tadi Megawati Suci ada sharing, mau ada raise hand mau sharing lagi atau gimana ya? Suci, saya cuma mau berbagi sesuatu hal yang inspirasi bisa juga, tapi karena waktunya mepet. Ini maksud saya mau berbaginya gini, Sesung Sece, di dalam suasana yang begitu mencekam gitu ya, was-was, tapi kita ada beberapa relawan itu bisa berbuat kebajikan Sesung Sece, berbuat kebajikannya yang lebih bagus lagi. Karena kondisi di wihara itu ada beberapa bante. Kita pagi-pagi dan siang bisa ikut dana makan. Sampai bantenya bilang geleng-geleng kepala ngeliat kita. Kemudian kan ada PIC-nya. PIC-nya waktu itu Sece Aida ya. Kita tiap pagi tuh dia tahu nih, saya udah sibuk-sibuk bikin dana untuk siapkan dana makan. Sekali waktu bantenya kan pergi nih, katanya mau pergi kemana gitu. Nggak, udah gitu kan nggak ada dana makan. Sece Aida bingung katanya. Hei, Mega Sece, kok diam-diam aja katanya ya. Kenapa? Biasanya lu sibuk katanya. Aku bilang gini, oh itu. Gini Sece, bantenya lagi pergi. Jadi saya nggak ikut dana. Biasa kan sama Sece yang dari Medan. Saya berdua, Sece sama Sece yang dari Medan. Kemudian ada lagi Sesiung, saya ajak-ajak, dia nggak mau, malu. Udah saya tarik-tarik aja, yuk cepet ikut, kita berdana ini. Sambil berbuat kebajikan, kita juga harus ada yang kita danakan juga gitu. Gitu Sesung Sece, saya ada itu benar-benar berkesan banget kan Sesung Sece.
Kan ya Megawati Suce ya. Kemarin dari Medan memang ada juga ya relawan-relawan yang pergi ya, termasuk Sucing Susiung ya. Terus Wardi Susiung, Akun Suci ya. Beberapa ya, saya juga tidak ingat semuanya. Jadi menurut saya yang relawan yang sudah bersumbangsi di tempat yang sulit itu pasti pahalanya luar biasa. Karena waktu juga ya Susiung Suci, kita tutup Sinfasyang pada pagi hari ini ya. Kan semuanya ya. Kita wensin dulu ya Susiung Suci. Susiung Suci, 大家请起立，请合掌，将佛菩萨及商人行三温馨礼，温馨，来温馨，三温馨。Susiung Suci, 大家请坐。Saya ucapkan terima kasih ya kepada Susiung Suci yang sharing pada pagi hari ini, Vivi Liang Suci, Suryanto Susiung, Hussein Susiung, Megawati Suci, dan juga kepada Maria Suci yang telah membawakan Gathah Perintah dan Pinsun Siau Pusat. Kan-nya Susiung Suci semuanya untuk partisipasinya pada pagi hari ini sudah mengikuti Liwat Seji bab ke-30, episode 30 dan sudah mengikuti kuis. Sampai jumpa kembali ya besok ya jam 18.40. Cayu semuanya. Megawati Suci harus sering-sering sharing ya. Oke, kalau ada kesempatan pagi ini. Ya, harus sharing. Sharingnya sangat luar biasa. Saya juga ikut bersuka cita. Kan Suci. Kan Usun Susiung juga ya. Pertama-tama sharing itu pasti serasa gimana ya. Tapi nanti kalau udah sharing lama itu jadi kebiasaan yang baik. Iya, Kanten. Cayu ya, Husin Susiung dari Tangerang ini memang luar biasa ya. Kanten juga Sani Suci, mitra bajik saya pada pagi hari ini. Kanten Sama-sama, makasih ya atas sharingnya hari ini. Kanten ya kepada tim Sinfasyang. Kan Siti Suci, Sani Suci. Sorry ya, kemarin waktu training 4-in-1 di Jakarta kan kita diajak foto bersama nih yang Sinfasyang nih. Tapi waktu itu saya memang menggenggam kesempatan untuk mengambil itu video-video tentang Susiung yang lagi semangat supaya bisa masuk di kelas balik. Jadi memang waktu itu tidak bisa bergabung, jadi mohon dimaafkan. Itu ya, kita udah disonding tapi belum bisa ambil karena waktu break tuh cuma sebentar ya. Jadi mau gak mau kita harus genggam kesempatan untuk ambil momen mereka supaya kelas balik bisa ada di dalam. Jadi gak sempat turun ya. Tapi saya juga happy lihat foto-foto Sucen Susiung sama Suci semua di sana. Jadi kita gak bisa ikut bergabung. Jadi memang sangat disayangkan sekali ya. Jadi juga belum lengkap ya. Saya lihat di dalam juga Cleo Susiung ada gak ya? Kayaknya juga gak ada di dalam kali ya. Jadi memang belum lengkap benar sih. Cuman mungkin berikutnya ada kesempatan kita bisa gabung bersama. Kanten ya, Susiung Suci semua Kanten. Saya juga happy ya kemarin ikut pelatihan. Aduh, bertemu dengan banyak yang mitra bajik kita, tim dari Sinfasyang ya. Yang selama ini cuma kenal di Zoom, kenal suara, ya kan. Ini terakhir bisa bertemu langsung, aduh, cita-cita luar biasa. Ya, mungkin suatu hari kita bikin momen khusus kali ya, Suci ya. Iya, Susiung. Tentu grup Sinfasyang semua yang berkontribusi baik di belakang meja ataupun muncul secara langsung ya. Oke, Kanten semua ya, Susiung Suci, Cayu, mungkin ya. Susiung. Susiung Suci semuanya. Sampai bertemu besok. 明天见，拜拜。明天见，Siti Suci，感恩。Sani Suci。
我曾一个人在探寻，何处是自己的大门。经过那金丝的指点，发现金色就是芳龄。我曾反反复复地在追问，什么是自己的诱因。经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信。如今的我也依然走进了自己的大门。我愿意在金丝中勤学习着问自己的心。我曾反反复复地在追问，什么是自己的诱因。经过那金丝的插针，一切善念来自善